Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qaniddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran fikih masih dalam pembahasan arkan salat, rukun-rukun salat. Kita masuk pada rukun salat yang berikutnya, yaitu at-tashahhudul akhir wal julus fihi. At-tashahhudul akhir wal julus fihi. Tasyahhud akhir dan duduk padanya. Ini bisa dijadikan dua rukun, yaitu membaca tasyahhud akhir dan duduk, yakni duduk tasyahhud akhir. Baik. Ini termasuk daripada rukun salat. Dua permasalahan, tasyahhud akhir dan duduk pada tasyahhud akhir tersebut. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya membaca tasyahhud akhir dan duduk padanya sebagai rukun minimal ada 3 dalil. Ada 3 dalil. Dalil yang pertama adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'ada ahadukum fi sholati," apabila seorang dari kalian duduk di dalam salat, "falyaqul at-tahiyatu lillah," maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah. Dan seterusnya nanti akan kita sebutkan pada bagian akhir kelengkapan hadis ini, yaitu tentang lafaz-lafaz tasyahhud. Maka di sini terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang dari kalian duduk pada tasyahhud akhir. Apabila seorang dari kalian duduk pada tasyahhud akhir, afwan tidak disebutkan tasyahhud akhir, cuma dikatakan apabila seorang dari kalian duduk hendaklah dia membaca. Maka ini adalah perintah. Sehingga perintah di sini mencakup tasyahhud awal dan tasyahhud akhir. Hanya saja untuk tasyahhud awal dia tidak termasuk rukun. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang sahih tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tidak melakukan tasyahhud awal, kemudian beliau gantikan dengan apa? Sujud sahwi. Kemudian beliau gantikan dengan sujud sahwi. Sehingga tasyahhud awal dan duduk tasyahhud awal itu tidak dianggap sebagai rukun. Tidak dianggap sebagai rukun. Dan di situ juga ada faedah. Dalam hadis tersebut disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri, ada yang mengucapkan subhanallah mengingatkan beliau, namun beliau terus berdiri. Ulama menjelaskan kalau imam lupa tasyahhud awal, kemudian dia sudah dalam posisi berdiri, maka dia tidak perlu kembali. Teruskan dia melakukan sholatnya dan kita juga mengikutinya. Yang kita duduk terus memaksa dia harus kembali duduk, tidak. Biarkan dia terus. Kalau dia lupa tasyahhud awal ini, nanti setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Baik. Nah, itu hadis yang mengeluarkan tasyahhud awal dari rukun. Adapun yang tersisa adalah tasyahhud akhir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kisah yang sama, hanya saja dalam riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi itu ada tambahan. Tambahannya adalah ucapan Ibnu Mas'ud sebelumnya, beliau mengatakan, "Kunna naqulu," dahulu kami mengucapkan, "Qabla an yufrada 'alaina at-tashahhud." Qabla an yufrada 'alaina at-tashahhud. Sebelum difardukan atas kami at-tashahhud, yaitu ucapan assalamu 'ala Allah qabla ibadi. Ucapan assalamu 'ala Allah sebelum salam kepada hamba-hambanya. Assalamu 'ala Allah qabla ibadi. Assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mikail. Ini yang mereka ucapkan dulu sebelum difardukan tasyahhud.
Assalamu ala Allah qabla ibadi, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, lakin qulu at-tahiyyat dan seterusnya. Tetapi berucapkanlah at-tahiyyat dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan kelengkapannya pada pembahasan yang terakhir, yaitu lafaz tasyahhud. Dan di sini yang menjadi syahid adalah ucapan Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina at-tasyahhud. Dahulu kami mengucapkan sebelum difardukan atas kami tasyahhud. Artinya apa? Sekarang sudah difardukan. Sebab ada masa sebelum dia difardukan, berarti sekarang sudah difardukan. Ini juga sama. Hadis ini umum mencakup tasyahhud awal dan tasyahhud akhir. Namun tasyahhud awal diperkecualikan dengan adanya hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tidak tasyahhud awal dan beliau menutupnya dengan sujud sahwi. Baik, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'li. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini merupakan dalil. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini merupakan dalil. Bahkan beliau tidak pernah lupa. Andaikan beliau lupa, maka kalau dia termasuk rukun, tentunya beliau akan melakukannya kembali. Adapun yang beliau pernah lupa, yaitu tasyahhud awal, cukup ditutup dengan sujud sahwi. Baik. Jadi terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini sudah menunjukkan itu juga sebagai rukun salat. Dan ini pendapat Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat sunnah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat hanya duduknya yang rukun. Adapun bacaannya tidak termasuk rukun. Yang benar pendapat Syafi'i dan Ahmad bahwasannya keduanya termasuk rukun berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Dan Imam Malik berpendapat sunnah kecuali bagian yang ada salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu saja. Lafaz itu saja yang dianggap rukun oleh Imam Malik. Selainnya sunnah. Dan ada faedah yang bagus pada Syarhul Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membantah pendapat seperti itu. Kalaupun dikatakan rukun ataupun wajib ataupun sunnah assalamu alayka ayyuhan nabi, maka semua lafaz tersebut enggak dicukupkan dengan membaca assalamu alayka ayyuhan nabi saja. Baik, yang benar pendapat Syafi'i dan Ahmad bahwasanya tasyahhud akhir dan duduk padanya termasuk daripada rukun salat berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Dan perlu diketahui ulama yang tidak menganggap tasyahhud akhir dan duduk padanya termasuk rukun karena apa? Karena hal itu tidak disebutkan dalam hadis al-musi' salatahu. Ini hadis terpenting di dalam penjelasan rukun-rukun salat. Hadis al-musi' salatahu. Hanya saja masalahnya adalah apakah hadis al-musi' salatahu itu sebelum hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi atau sesudahnya? Kalau dia sebelumnya berarti dia sudah ini merupakan tambahan. Kalau dia jelas sebelumnya, ini merupakan tambahan. Kemudian kalau belum jelas apakah dia sebelumnya atau setelahnya, maka lafaz hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi itu sudah cukup untuk menghukumi bahwa tasyahhud akhir dan duduk padanya termasuk daripada rukun salat. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan sighatul tasyahhud, lafaz tasyahhud. Jadi penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam sifatus shalah ada 6 lafaz tasyahhud. Dan yang paling penting dari lafaz tasyahhud ini dan paling disukai oleh jumhur ulama adalah tasyahhud Ibnu Mas'ud. Baik. Lafaz yang pertama, tasyahhud Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud wa kaffi baina kaffayhi." Dan dua tanganku di antara dua tangan beliau. Wa kaffayya baina kaffayhi.
Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan aku satu surat dari Al-Quran. Apa itu? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari ada tambahan ucapan Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranayna. Kita membaca hal itu, yakni ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita. Falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Namun ketika beliau sudah meninggal, yang kami baca adalah assalamu ala nabi. Bukan lagi assalamu alayka ayyuhan nabi. Siapa yang baca assalamu alayka? Antum akhir baca assalamu alayka. Yang baca ini kata Ibnu Mas'ud, bacaan assalamu alayka ketika beliau ada di tengah-tengah kami. Falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Setelah beliau meninggal, yang kita baca adalah assalamu ala nabi. Apa bacaan? Assalamu ala nabi. Antum ya akhir assalamualaikum. Yang lain antum salam assalamualaikum. Yakub sama. Antum assalamualaikum. Terus assalamualaikum. Berarti ini Indonesia Ibnu Mas'ud. Ada yang baca salam ala nabi? Yang lain? Yes. Assalamualaikum. Artinya kenapa? Yang benar ini bukan pendapat beliau saja, pendapat ulama yang lain juga. Masuk Syekh Al-Albani menguatkan pendapat ini. Ini juga ada sebagian sahabat yang benar bacanya tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Sebab ini hanya ijtihad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diselisihi sahabat yang lain. Kalau kita katakan ini hanya pendapat Ibnu Mas'ud, bisa saja pendapatnya itu dijadikan suatu amalan. Seperti yang kemarin kita sebutkan tentang duduk ikhah. Apa kata Ibnu Abbas? Ia sunnah. Maka ada yang mengingkari kata Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyika. Itu adalah sunnah Nabi. Yang sepertinya apa? Dalam pelajaran mustalah hadis, hukumnya apa? Marfu. Hukumnya marfu. Tetapi jika tidak ada sahabat lain yang mengingkari, Nah di sini ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi diingkari oleh sahabat yang lain. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nanti akan kita sebutkan tasyahud Umar pada poin kelima. Itu hadisnya. Tasyahud Umar pada poin kelima, yaitu beliau radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Di atas mimbar artinya banyak sekali orang yang mendengarkan. Sahabat banyak sekali yang mendengarkan. Beliau mengajarkan tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabi. Baik. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, di sini kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu beliau akan mati. Dan Allah telah menegaskan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Ini jawaban yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepada para sahabat dalam keadaan beliau mengerti beliau akan mati, tapi beliau tidak mengajarkan. Maka ini bagian dari ijtihad sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan ijtihadnya salah dalam hal ini. Baik, ini yang pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud. Yang kedua tasyahud Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahhud sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Qur'an. Maka yaqul, beliau berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dalam riwayat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim. Ini lafaz tasyahud yang kedua. Yang ketiga, tasyahud Ibnu Umar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi tasyahud. Kata Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda dalam tasyahud, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darqutni dan beliau mensahihkannya. Yang keempat, tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana 'inda al-qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum." Dan apabila seorang dari kalian ketika duduk tasyahud, maka hendaklah yang pertama dia ucapkan at-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam akhir hadis disebutkan sab'a kalimatin kunna tahiyatus shalah. Ini adalah 7 kalimat yang merupakan penghormatan terhadap salat. Baik. Yang kelima, tasyahud Umar bin Khattab. Ini yang dalil. Yang merupakan dalil yang menyelisihi ijtihad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kelima, tasyahud Umar bin Khattab. Kana radhiyallahu anhu yu'allimuna an-nas at-tashahhud wa huwa 'ala al-minbar yaqul. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan tasyahud kepada manusia. Dalam keadaan beliau di atas mimbar, beliau berkata, "Qulu, ucapkanlah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Jadi jelas Umar radhiyallahu anhu mengajarkan ketika beliau di atas mimbar. Di atas mimbar mana maksudnya? Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mungkin naik di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan juga Abu Bakar sudah meninggal, maka beliaulah yang berhak atas mimbar tersebut. Baik. Maka yang diajarkan Umar, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan sahabat apa yang diajarkan Umar tersebut. Yang keenam, yang terakhir, tasyahud Aisyah. Tasyahud yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Qala Al-Qasim bin Muhammad, berkata Al-Qasim bin Muhammad, siapa? Apa kedudukan Qasim dari Aisyah? Apanya Aisyah? Cucunya? Apa ya? Bibinya? Dari siapa? Dipanggil bibi. Tapi belum tentu bibinya. Hanya dipanggil bibi. Berarti bapaknya ada di sini, saudaranya. Khali atau anak? Khala. Berarti siapa? Saudaranya Aisyah. Orang tuanya. Yang tahu? Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Berarti apa? Am. Baik. Kata Al-Qasim bin Muhammad, kanat Aisyah tu'allimuna at-tashahhud wa tushiru biyadiha taqul. Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita tasyahhud dan beliau berisyarat dengan jarinya, dengan tangannya. Beliau berkata at-tahiyat, at-thayyibat, as-salawat, az-zakiyat lillah. Assalamu alayka ayyuhan, assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Ini sama dengan pendapat Ibnu Mas'ud dan beliau di sini yang berkata siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yang berkata adalah Aisyah radhiyallahu anha, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Beliau juga beristihad seperti ijtihadnya Ibnu Mas'ud di dalam hadis Ibnu Abi Syaibah. At-tahiyat, at-thayyibat, as-salawat, az-zakiyat lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Inilah 6 lafaz tasyahud dari hadis-hadis yang sahih dan yang paling bagus dan paling disenangi jumhur ulama
adalah tasyahud Ibnu Mas'ud karena lafaznya yang paling sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini lafaznya yang paling sahih. Baik, kecuali yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari ijtihad Ibnu Mas'ud assalamu ala nabi. Saya nastafi bi hadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah, dan kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan hafizahullah melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi harap dicatat saja nomornya di 085353020304. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk langsung memulai pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, setelah mendengar nasihat dari Ustaz, insyaallah teteh ingin menjalankannya. Yang ingin teteh tanyakan, menutup wajah apakah boleh kedua mata kelihatan? Belum tertutup? Maaf Ustaz, teteh mohon doanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, keinginan dan menjalankan syariah kebenaran. Amin. Asalnya mata juga harus tertutup, sebab dia bagian dari perintah Allah, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan, hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada mereka, dari kepala sampai ke dada, berarti mencakup mata. Hanya saja ulama menjelaskan dalam keadaan darurat tidak bisa melihat jalan, tidak apa-apa membuka mata. Allah hanya perlu satu mata yang dibuka, satu mata saja. Baik, Allah alam. Jadi lebih afdal diusahakan ditutup tanpa harus membuka. Di dalam keadaan darurat boleh saja. Apakah acara tahlil dan yasinan untuk para arwah dan tawassul kepada para nabi dan waliullah apakah musyrik? Makasih. Yang pertama, itu adalah kebid'ahan. Tahlilan yasinan untuk para arwah itu adalah kebid'ahan. Kalau mereka berdoa kepada para nabi dan wali, walaupun dengan dalih tawasul, sama yang sudah kita jelaskan barusan, walaupun dengan dalih tawasul mereka berdoa kepada nabi dan wali, maka itu adalah kesyirikan. Sebab tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ulama seluruhnya sepakat, siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah untuk berdoa kepada perantara tersebut dengan dalih tawasul, maka dia kafir, musyrik, sebab dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Makanan-makanan orang yang sedang kena musibah kematian hukumnya kan haram. Sampai kapan batas waktu keharamannya? Sampai kapan batas waktu keharamannya? Sepanjang makanan ini diniatkan untuk selamatan kematian, diniatkan untuk selamatan kematian, atau untuk perkabungan, buka cita dan sebagainya, maka tidak ada batasan hari. Tidak ada batasan hari. Walaupun mungkin sudah setahun dalam rangka memperingati kematian fulan, ayo kita kumpul-kumpul makan-makan, tahlilan, sama saja. Tidak ada batas waktu. Kalau mereka maksudkan seperti ini. Jika rambut dan jenggot telah putih, yang sunnah disemir warna apa? Tidak ada ketentuan harus warna apa. Yang penting menghindari warna hitam. Seperti kata Nabi SAW, idhabu bihi ila ba'di nisa'ihi falyughayyirhu bi syai'in wa jannibuhu sawad. Pergilah membawanya, yakni Abu Kuhafa yang sudah putih rambutnya, Nabi SAW perintahkan agar bawa dia kepada istri-istrinya untuk merubah uban-ubannya itu. Tetapi kata Nabi, wa jannibuhu sawad, jauhkan warna hitam. Jadi tidak ada masalah warna yang lain, jauhi warna hitam. Tetapi tentunya jangan mengikuti warna-warna yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak baik. Iya, seperti dipakai oleh para pengamen, ya, preman-preman dan sebagainya. Baik. Tolong jelaskan syubhat. Salafi penakut tidak mau berangkat jihad, contoh ke Palestina, Afghanistan, Irak dan negeri-negeri yang lain. Orang yang mengatakan ini pendusta, ya. Dan dia tahu. Orang yang mengatakan ini saya yakin tahu, ya, bagaimana jihad salafiyin di negara-negara tersebut. Hanya saja tidak gembar-gembor seperti mereka. Datang berjihad, lebih besar beritanya daripada jihadnya. Iya, lebih besar beritanya daripada jihadnya. Seperti yang terjadi di Ambon. Mereka datang beberapa rombongan 2-3 orang, menyerang muslim dan kafir sekaligus. Mereka menyerang aparat, menyerang brimob,
tanpa membedakan muslim dan kafir. Lalu beritanya dibesar-besarkan. Dan mereka tahu bagaimana jihad salafiyin ketika di Ambon. Demikian pula di Palestina, di Afghanistan. Di Afghanistan bagaimana jihadnya Syekh Jamilur Rahman, seperti yang kita ceritakan kemarin. Seluruh daerah di Afghanistan itu di masa jihad dulu melawan Uni Soviet, tidak ada satu daerah yang berhasil bebas dengan kekuatan. Betul-betul dipaksa tentara Rusia untuk keluar sesuai negara bagian Kunar yang dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman. Setelah kalah di situ, baru kemudian Soviet menarik satu persatu pasukannya dari negeri-negeri yang lain, dari daerah-daerah yang lain. Baik. Hanya saja seperti yang kita sebutkan sebelumnya, syarat-syarat jihad harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Ada diizinkan oleh pemimpin negara. Satu. Yang kedua, memiliki kekuatan. Yang ketiga, kita memiliki wilayah kekuasaan. Kita memiliki pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kekuasaan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, apa gunanya kita ke sana? Yang kita lakukan adalah persiapan kekuatan dulu. Kan demikian yang diperintahkan Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Siapkan dulu kekuatan. Dan kekuatan itu bukan sekedar kekuatan fisik. Yang paling penting adalah kekuatan keimanan. Bagaimana kita mau mengajak umat berjihad dalam keadaan mereka belum siap, terutama siap dari sisi keimanan. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang sudah mereka lakukan di sana? Yang mereka lakukan tidak bisa memberikan kemanfaatan terhadap kaum muslimin seutuhnya. Tentunya kepada kaum muslimin yang tertindas, wajib bagi kita untuk membantu semampu kita. Dan telah dimaklumi di Palestina, di Afghanistan, mereka itu tertindas, diserang oleh musuh. Maka kita bantu semampu kita. Kalau mampu dengan senjata, pergi dengan senjata. Kalau tidak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan tidak perlu kita gembar-gemburkan ada salafiyin yang berjihad di sana. Dan itu kebanyakan dari penduduk asli di sana. Salafiyin dari penduduk asli di sana. Dusta mereka kalau mereka tidak mengakui adanya jihad salafiyin di sana. Kedustaan yang besar. Dan mereka tahu itu. Orang yang sudah haji kemudian namanya ada tambahan haji. Contoh Haji Ahmad. Apakah itu termasuk bidah? Bagaimana hukumnya? Minimal kita katakan hal ini mengantarkan kepada bid'ah. Dan mengantarkan kepada terhapusnya amalan. Yaitu berbangga-bangga dengan amalan atau riya, ingin mempertontonkan amalannya. Tujuannya naik haji diantaranya agar statusnya naik, pulang bisa disebut sebagai Pak Haji. Kenapa yang sholat tidak disebut Pak Sholat? Sholat itu lebih utama dari haji. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW yang seperti ini. Baik. Apakah sholat zuhur bagi wanita itu dilaksanakan setelah sholat Jumat selesai kalau hari Jumat? Tidak mesti. Kalau sudah masuk waktunya, walaupun di masjid belum selesai Jumat, sudah bisa melaksanakan sholat. Ustaz, ada doa dari guru saya, bunyinya Allah, saya baca Fatihah 1 kali, baca Ikhlas, surat Al-Ikhlas 3 kali, baca salawat 25 kali. Ganjaran hadiahnya kepada Muhammad, ganjaran hadiahkan kepada guru, semua ganjaran hadiahkan kepada Syekh Maulana Bahauddin yang mempunyai tarekat Naqsyabandiyah, Qadisiyah, dan seterusnya. Itu guru saya. Ustaz, mohon dijelaskan artinya yang terkandung dalam doa tersebut. Mungkin saja yang dibaca doanya bagus, tapi yang seperti ini tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Apakah ada petunjuknya? Nabi SAW memerintahkan baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, lalu salawat 25 kali. Tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Lalu apakah ada petunjuknya dari Nabi SAW? Ini bacaan saya hadiahkan kepada beliau dan kepada guru-guru saya. Demikian pula tarekat Naqsyabandiyah adalah tarekat bid'ah. Tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Ustaz di sini mau mengadakan peringatan Isra Mi'raj di musalla. Semua kumpulan, sebagian baca ayat Quran, setelah tinggal bacaan salawat selesai, lalu kajian dimulai. Yang saya tanyakan Ustaz, umpama saya sedekah berupa makanan tapi hanya nitip membawanya, suruh sampaikan ke tempatnya. Saya sendiri tidak mendatangi, kira-kira benar? Tidak yang seperti itu. Sudah dimaklumi perbuatan itu termasuk bid'ah. Tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Maka kalau kita membantu dalam bentuk makanan, berarti kita tolong menolong di dalam dosa. Allah telah melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Razzaq. Mohon penjelasannya. Kalau mau berdoa,
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Razak, Irhamni, dan seterusnya, berdoa, ya apa-apa. Ustaz, saya mau tanya, kalau ada umat Islam yang tertindas oleh orang-orang kafir, seperti dulu di Ambon, di Poso, atau di Palestina, apakah kita perlu membela dan termasuk jihad? Hukum jihad itu bisa terbagi dua. Bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Fardu ain terhadap orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Kalau sudah diserang oleh musuh, fardu ain bagi setiap mereka yang ada di situ untuk membela diri. Adapun yang tinggal di tempat lain, maka hukumnya fardu kifayah. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan dan syarat-syarat berjihad sebagaimana sudah kita jelaskan. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Mohon maaf yang belum terjawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.